Selamat siang, Ibu Weni. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa yang sering terlambat di sekolah. Betul, Ibu? Selamat siang juga Bu Ellen. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Luar biasa sebenarnya Bu G, dan saya juga senang karena alhamdulillah anak saya sendiri kemarin dapat ranking Bu Ellen. Tapi di satu sisi saya agak galau Bu Ellen dengan murid-murid saya yang ada di sekolah. Nah, saya ingin Bu Ellen menemukan solusi untuk masalah dari kegalauan saya ini Bu. Ada Bu dari siswa saya itu yang sering sekali itu datangnya itu mesti terlambat ke sekolah, dan saya ingin mencari cara Bu Ellen agar mereka itu paling tidak ngertilah aturan-aturan sekolah, dan supaya mereka itu tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bu Weni sudah berbagi. Jadi, kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Begitu ya, Bu ya? Iya Bu Ellen, betul sekali. Baik, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya Ibu dari skala 1 hingga 10. Seberapa besar Anda merasa dalam mencapai tujuan ini? Kalau diukur rentang 1 sampai dengan angka 10 Bu Ellen, mungkin pencapaiannya baru sekitar di angka 5 Bu Ellen. Karena masih banyak siswa-siswa yang sering terlambat, dan ini juga akan berpengaruh pada proses belajar mereka secara otomatis. Seperti itu Bu. Baik. Oke. Saya mengerti Bu. Jadi menurut Bu Weni, bagaimana apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Bu Ellen, di samping saya juga ada teman-teman guru yang lain atau teman sejawat, itu juga sudah berupaya Bu untuk memberikan satu bentuk pemahaman, dan bahkan ada beberapa siswa itu yang sudah bisa untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan negatif, antara lain yang sering terlambat itu. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak semuanya Bu, tetapi masih ada beberapa anak yang sering terlambat, itu tadi Bu Ellen. Baik. Ibu Eni, adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat untuk permasalahan ini? Gini Bu, mungkin saya bisa merangkul orang tua, bisa melibatkan kolaborasi dengan orang tua mereka, dan juga mungkin bisa membuat peraturan itu lebih lebih menarik, sehingga mereka itu mempunyai motivasi untuk datang tepat waktu dan tidak mempunyai pikiran, wah aku pun telat, jelas aku pun dihukum sindet norno, seperti itu Bu Ellen. Iya, baik Bu. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Ibu? Yang jelas kalau kendala itu ada Bu, karena kan memang sekolah kita ini kan juga berada di kultur yang majemuk gitu, yang antara lain beberapa faktor yang berpengaruh itu seperti jarak rumah ke sekolah. Terus mungkin ada beberapa siswa yang juga kesulitan dari segi transportasi, mengingat ada beberapa anak yang di dalam satu keluarga itu mungkin hanya punya satu motor, seperti itu. Ya. Jadi membuat siswa tersebut datangnya tidak tepat waktu di sekolah, begitu ya? Baik. Iya Bu. Bagaimana menurut Ibu Weni? Apa solusi yang bisa Ibu Weni buat atau terapkan? Ya itu tadi Bu, saya pikir solusi nanti yang bisa saya terapkan, saya tetap harus kolaborasi Bu dengan orang tua, supaya orang tua juga punya partisipasi aktif untuk bisa ngoyak-ngoyak anaknya. Di sini diadakan satu bentuk kolaborasi, tidak hanya ini tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua, serta Bu, mengadakan suatu kegiatan lah yang membuat siswa itu paling tidak yang pertama merasa senang, nyaman dulu untuk bisa datang ke sekolah. Seperti itu Bu. Baik. Luar biasa sekali solusinya dari Bu Weni.
Baik, itu Nggih, suatu Bu langkah Ellen. yang sangat positif Bu Weni. Jadi bagaimana kira-kira Ibu Weni merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Ya, saya punya rencana Bu untuk kolaborasi. Yang pertama jelas dengan orang tua ya Bu ya. Terus yang kedua dengan teman-teman guru atau teman-teman sejawat. Yang berikutnya tetap saya harus melibatkan siswa Bu dalam setiap elemen kegiatan. Karena kalau kita libatkan siswa, satu mereka akan merasa senang Bu. Paling tidak, oh saya merasa dihargai. Setiap event apapun saya tetap dilibatkan. Peran aktif mereka tetap kita libatkan Bu Ellen. Baik. Selanjutnya Bu Weni, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana-rencana yang akan Bu Weni laksanakan? Okay. Untuk prioritas utamanya yang jelas satu partisipasi aktif ya Bu ya dari orang tua dan juga siswa tersebut dalam segala kegiatan sekolah. Nah setelah itu barulah kita Bu semacam menciptakan suatu peraturan yang menarik bagi siswa sehingga mereka tertarik untuk berangkat sekolah. Angka keterlambatan dari mereka juga sedikit banyak menjadi berkurang seperti itu Bu Ellen. Itu langkah yang sangat bagus Bu Weni. Jadi bagaimana dengan jangka waktunya sendiri Bu? Mungkin bagaimana? Kalau harapan saya Bu untuk beberapa bulan pertama paling tidak sudah ada progres lah Bu nggih untuk perubahan ke arah yang positif lagi dan tentunya memang semuanya butuh proses Bu Ellen, tidak bisa serta-merta dalam beberapa hari semua anak itu langsung bisa berubah total seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Weni. Jadi untuk mengukur keberhasilan ini bagaimana Bu Weni? Kalau untuk keberhasilannya sendiri bisa dilihat Bu dari seberapa banyak angka dari siswa-siswa yang hadir tepat waktu ataupun kita bisa lihat juga dari angka anak-anak yang terlambat dari hari ke hari melalui catatan dari tim tatib Bu Ellen. Seperti itu Bu. Luar biasa Bu. Nah, jadi dari keberhasilan yang bisa diukur tersebut itu pasti ada dalam setiap rencana itu pasti ada tantangan ya kan Bu. Terus bagaimana Bu Weni berencana menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Bu Ellen yang namanya tantangan itu mesti ada di sini Bu yang menjadi yang menjadi PR Bu Ellen bagi saya. Yang jelas saya nyoba akan memberikan alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan sesuai dengan harapan saya. Saya akan kolaborasi Bu dengan teman-teman sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah saya untuk mendapatkan masukan-masukan positif Bu, untuk mengarah ke progres perubahan dari anak-anak yang sering terlambat tersebut. Terdengar sangat-sangat menarik ya Bu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana Bu komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen Bu untuk benar-benar bisa menjalankan rencana ini, jadi tidak hanya sebatas dituangkan di atas kertas saja, tetapi aksi nyatanya harus ada. Dan kalau kita mau ngoyak-ngoyak siswa untuk hadir tepat waktu, paling tidak kita harus bisa menjadi model dulu, contoh dulu untuk mereka. Kita pun juga harus bisa datang tepat waktu, tidak terlambat walaupun status kita sebagai seorang guru. Seperti itu Bu Ellen. Betul sekali Bu Eni. Baik, dari komitmen itu siapa atau apa yang bisa membantu Bu Eni untuk menjaga komitmen itu Bu? Yang pastinya yang bisa membantu dan mendukung dari komitmen saya yang jelas adalah seluruh warga sekolah. Dalam hal ini adalah satu dari teman-teman guru, terus dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang lebih berperan di sini juga adanya peran aktif dari orang tua Bu Ellen, dan juga mungkin dari siswa-siswa yang lainnya yang mungkin punya ritme atau pola tidak sering terlambat, atau anak-anak yang
masuknya sesuai dengan jam-jam atau aturan-aturan sekolah. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Weni. Untuk tindak lanjutnya sendiri setelah sesi coaching ini bagaimana Bu? Saya terus akan memantau Bu progres perkembangan dari aksi yang sudah saya rencanakan tadi. Terus yang jelas di samping itu saya tetap akan juga berdiskusi dengan panjenengan Bu Ellen untuk lebih menemukan solusi-solusi ataupun treatment-treatment yang lain supaya anak-anak mau datang sesuai dengan jam-jam sekolah dan tidak terlambat lagi. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali, Bu Weni. Jadi, Ellen. kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita saat ini tadi, yaitu bahwa Bu Weni sudah menemukan solusi untuk permasalahan Bu Weni, yaitu mempertemukan orang tua murid yang terlambat itu tadi dengan mengajak berkolaborasi bersama guru-guru yang ada di sekolah sehingga nantinya ke depannya murid-murid Ibu Weni bisa tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Begitu Ibu ya? Iya Bu Ellen, terima kasih banyak ya Bu Ellen. Saya sangat menghargai dukungan serta Bu kerjasama dari saya dan juga panjenengan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi ini Bu Ellen. Baik Ibu Weni, itu hebat sekali Bu. Saya percaya Bu Weni bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu Weni butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara atau menghubungi saya lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ellen. Amin. Saya amini semoga harapan panjenengan, doa panjenengan terhadap usaha-usaha yang akan saya lakukan berhasil sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan harapan saya Bu Ellen. Dan saya minta tolong ke panjenengan tidak bosan-bosan ya Bu Ellen mendengarkan saya bila mana saya ada masalah, saya ajak panjenengan untuk berdiskusi. Terima kasih banyak ya Bu Ellen atas waktunya di siang hari ini. Sama-sama Bu Weni, tetap semangat dan tetap berusaha ya Bu ya. Selamat siang. Yap, Allah tetap akan bersemangat Bu Ellen. Selamat siang, matur nuwun ya Bu Ellen nggih. Terima kasih Bu.